Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan pecinta serial India Chandragupta. Cerita selanjutnya di mana di Power of Chandragupta sudah melewati masa ujiannya dan langsung siap berebutan Bhivlivan. Chandragupta dan yang lainnya mengetahui Tarini menikah dengan Dhanananda. Mereka pun berpikir rencana mereka semakin berhasil karena Tarini telah menikah dengan Dhanananda. Maka dengan mudah ia mencapai informasi. Mereka pun berharap Tarini bisa menginformasikan semua strategi yang akan disusun oleh Dhanananda. Tetapi saat itu Durdara memperingatkan mereka kalau Tarini tidak bisa dipercayai lagi karena bisa saja dia dibutakan oleh cinta. Bagaimanapun dia pasti tidak mau Dhanananda terluka. Tetapi Chandragupta saat itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Durdara. Dia tetap mempercayai Tarini dan menunggu strategi yang dibocorkan oleh Tarini. Dan benar apa yang dikatakan Durdara. Saat Dhanananda mengetahui rencana Chandragupta ingin menguasai Bhivlivan, Tarini tidak memberitahukan kepada Chandragupta strategi Dhanananda yang tidak sesuai dengan rencana milik Chandragupta. Tarini memilih keputusan itu karena dia berpikir Dhanananda akan menepati janjinya untuk tidak membunuh Janakya dan Chandragupta yang baru saja dimintanya, sehingga dia di medan pertempuran Chandragupta dan yang lainnya pun terkecoh. Seharusnya pasukan yang dipimpin oleh Chandragupta berhadapan langsung dengan Dhanananda, tapi yang terjadi pasukan yang dipimpin Mura lah yang berhadapan dengan Dhanananda. Chandragupta pun yang melihat itu awalnya ingin pergi melindungi Mura, tapi dia berubah pikiran dengan ideologi yang ditanamkan oleh Janakya. Dia tiba-tiba memilih untuk tetap bersama pasukan Janakya, sedangkan Mura akan berhadapan sendiri dengan Dhanananda. Chandragupta mengatakan lebih penting tanah air daripada ibuku. Sekejap para penonton mungkin melihat Chandragupta adalah seorang anak durhaka, tapi jika dilihat lebih lanjut, pengorbanan harus dilakukan untuk kemerdekaan mereka. Chandragupta yakin Mura akan bangga kepadanya, dan inilah yang dimau oleh ibunya untuk terus berperang bertempur. Pertempuran pun berlanjut baik di sisi Chandragupta dan juga Mura. Namun sayang, ketika Chandragupta berhasil memenangkan pertempuran, di lain sisi Mura berhasil terkecoh oleh Dhanananda. Dhanananda memanah mangsa agar Mura menolongnya. Saat itulah Dhanananda menikam Mura. Chandragupta yang datang saat itu kaget melihat pedang sudah menghujam perut Mura. Dengan terkejut, Dhanananda lari ketika Chandragupta mendekat. Dalam keadaan kritis, Mura meminta Chandragupta segera membawanya ke istana Bhivlivan yang telah mereka menangkan. Mura ingin melihat bendera Bhivlivan berkibar di sana dan dikibarkan oleh Chandragupta. Setelah melihat itu, Mura meminta Chandragupta untuk terus berjuang memenangkan India dan buat tatanan baru yang penuh keadilan. Anakku, ibu cukup sampai di sini saja, sudah sangat bahagia, dan kau berhasil membawa ibu ke rumah kita lagi, kata Mura. Chandragupta hanya menangis mendengar apa yang diminta oleh ibunya. Permintaan terakhir Mura saat itu adalah agar Chandragupta memakamkan ibunya di samping makam ayahnya. Setelah mengatakan itu, Mura pun tiada. Dengan penuh kesedihan, kremasi dilakukan di tengah hujan yang sangat lebat. Chandragupta selalu di samping kremasi ibunya sampai kayu habis membakar ibunya. Sedangkan di Magadha, Dhanananda yang membawa mangsa saat itu yang sedang sekarat membakarnya hidup-hidup di sana. Tarini menyaksikan itu dan tak bisa berbuat apa-apa. Chandragupta yang masih dalam kesedihan di depan debu kremasi ibunya mengingat perkataan Pandugati, saudara dari Dhanananda, yang mereka tawan kalau dia memiliki rahasia Dhanananda yang bisa membuat Tarini membenci Dhanananda.
Tanpa membuang-buang waktu, Chandragupta langsung pergi menemuinya. Dalam ancaman, akhirnya Pandugati mengatakan yang sebenarnya, kalau ayah Tarini mati bukan karena sakit, melainkan dibunuh dengan racun oleh Dhanananda. Sedangkan di Magadha, Amatya melapor penyebab kekalahan mereka mempertahankan Pilgrivan adalah karena kakak-kakaknya kabur saat pertempuran. Tetapi saat itu Dhanananda tidak marah karena saat ini dia masih dibutakan cintanya kepada Tarini. Saat itu Tarini malah mogok makan. Dhanananda mengira kalau Tarini memikirkan Mansa yang telah mati, tetapi Tarini menyangkalnya. Ia mogok makan bukan karena kematian Mansa, melainkan kematian dirimu sendiri, Dhanananda. Ambisimu membuatmu mati, kata Tarini. Di mana saat itu Tarini belum mengetahui kalau Mura telah meninggal. Kembali ke Chandragupta. Saat itu mereka menuju rumah ibunya Tarini. Mereka memanggil Tarini ke rumah ibunya untuk berbicara langsung dengan Tarini dan berbicara mengenai rencana mereka berikutnya, yaitu untuk membuat Dhanananda lemah dan dengan mengambil kaki tangan dari Dhanananda, yaitu Amatya. Tetapi mereka tidak akan membunuhnya karena Amatya adalah seorang yang terpelajar. Mereka akan membuat Amatya di pihak mereka, atau paling tidak mereka tahan agar tidak menjadi penasehat Dhanananda. Begitu surat sampai ke Magadha, Tarini yang membaca surat paham jika surat itu pasti dari Chandragupta. Kepada Dhanananda dia mengatakan kalau ibunya sakit, bahwa dia akan pergi pulang. Mengetahui itu, Dhanananda memaksa untuk ikut. Tarini pun tak bisa menolaknya. Chandragupta yang sudah berada di dalam rumah ibunya Tarini mencoba membuat Stulbhadra mengerti. Chandragupta mengatakan kalau Tarini tidak bisa disalahkan karena Tarini tentu dalam keadaan dilema. Tetapi sama sekali Stul tidak percaya karena pasti Tarini akan berkhianat lagi dengan membawa Dhanananda ke sini, kata Stul. Lalu Stul pun berjaga-jaga menggunakan teropongnya. Tak berapa lama Tarini pun datang terlihat dengan Dhanananda. Stul terlihat panik, tapi Chandragupta tenang karena di sini kesetiaan Tarini akan diuji, kata Chandragupta. Dengan halus Tarini saat itu meminta Dhanananda untuk tinggal. Lalu Dhanananda pun menurutinya. Tarini yang sudah masuk berhadapan dengan Chandragupta dan yang lainnya, saat itu dia langsung mencari keberadaan Mura yang tak terlihat. Chanakya mengatakan kalau Ratu Mura tidak selamat. Mendengar itu Tarini menangis. Dia merasa bersalah, lalu mengeluarkan pisau agar Chandragupta membunuhnya. Tetapi Chandragupta tidak menginginkannya. Chandragupta hanya meminta Tarini untuk tetap berjuang dalam revolusi mereka. Tarini pun mengungkapkan apa yang sebenarnya menjadi dilema pada dirinya. Dia mengakui kalau dia tak berdaya bila di hadapan Dhanananda, karena selama ini Dhanananda tidak pernah menyakitinya. Dia ingin, tapi kadang cintanya lebih besar sehingga dia tidak bisa mengkhianati Dhanananda, kata Tarini. Chandragupta mengatakan, jika itu memang menjadi alasanmu, sebentar lagi kau akan memiliki alasan untuk membencinya, kata Chandragupta. Stul membawa Pandugati yang dalam keadaan terikat di hadapan Tarini. Pandugati mengatakan semuanya, bahwa ayahnya mati bukan karena sakit, melainkan diracun oleh Dhanananda. Aku sendiri yang menyiapkan racunnya, kata Pandugati. Sambil memohon ampun, Pandugati menangis di hadapan Tarini. Lebih lanjut, Pandugati mengatakan Dhanananda membunuh ayahnya karena ayahnya meminta Dhanananda menjauhi Tarini. Maka dari itu Dhanananda nekat menyingkirkan ayahnya. Tarini karena tak ingin kehilangan Tarini. Tarini yang mendengarnya pun sangat marah, memegang pisau, dan Pandugati menangis memohon ampun. Dalam kondisi terikat, Pandugati sangat panik karena Tarini mendekatinya sambil memegang pisau. Tanpa diduga, Pandugati Tarini melepas ikatannya, tetapi dengan cepat Tarini pun langsung menggorok leher Pandugati. Pandugati pun tewas di tangan Tarini. Tarini mengatakan kalau dia telah memiliki alasan untuk membunuh Dhanananda. Selesai berbicara, Tarini
kembali